Yesus. Shalom. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, saudara, kita boleh sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ini akan menjadi pertemuan terakhir kita di tahun ini, saudara. Karena minggu depan kita akan menyambut tahun yang baru, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh bersuka cita, saudara. Kita boleh ada sampai detik ini. Di penghujung tahun 2025. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, amin. Kita bersyukur, amin. Saudara, sekalipun masalah goncangan, rintangan menghadapi kita, tapi kita percaya ketika kita punya Tuhan yang besar, masalah itu gak ada apa-apanya, saudara. Amin. Mari saudara, kita mau mulai ibadah kita yang pertama. Saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa dan kami berterima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Hari ke hari, bulan ke bulan Tuhan, bahkan tahun ke tahun Kau tetap boleh menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Walaupun kami tahu Tuhan, kehidupan kami tidak baik-baik saja, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan, kami percaya hidup kami akan lebih sejahtera, hidup kami akan lebih damai. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang setia. Dan Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami. Dan kami pegang janji itu hingga hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sungguh Tuhan Yesus, kami kagum Tuhan. Kami kagum akan cinta Tuhan kepada setiap kami. Dan itu terbukti saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Kau selalu hadir Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau
Kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Jemaat saja boleh katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Kami resapi Tuhan Yesus, tak terduga betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, memelihara kami hingga detik ini Tuhan. Cara-Mu dalam memproses hidup kami sungguh luar biasa Tuhan, sungguh di luar pikiran setiap kami Tuhan Yesus. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu yang unpredictable dalam hidup kami. Kau yang ku hanya Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku,
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya. Kami mau mengucap syukur akan kebaikan-Mu. Sepanjang 2025 ini Tuhan, Kau tetap setia kepada setiap kami. Kami terus mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan rasa terima kasih kami di hadapan Tuhan. Karena Kau begitu baik, Kau begitu dahsyat, Kau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memasuki 2026, kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Kami tetap mau katakan bahwa Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir hidup kami tetap mau percaya pada-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun jalan keluar kami, masalah kami tidak selesai, tapi kami tetap mau katakan kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tak akan pernah kami tinggalkan iman kami Tuhan. Tak akan pernah kami jual iman kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, oh Kau ajaib, sungguh ajaib. Walaupun gunung itu berpindah, tetap percaya Kau yang punya
percaya Tuhan Yesus, Kau yang punya kuasa, Kau yang pegang kendali. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Mari yang siap, mari sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Saudara saya boleh dengar tepukan yang luar biasa lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kita mau nyatakan itu di hadapan Tuhan lebih lagi. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita menyatakan saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya Tuhan. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama nyatakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Kami nyanyikan bagi-Mu Raja, kami yang haleluya. Amin. Kita percaya di penghujung tahun ini kita semakin diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Mari kita nyatakan dengan imanmu saudara. Sebab kami percaya bahwa kami akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan.
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan dan setia bagiku. Kepala sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyatakan saudara. Kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati. Kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan sempurna bagi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hingga detik ini, Kau masih boleh memelihara setiap kami Tuhan. Tiada kata lain Tuhan, selain kami berterima kasih, selain kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hari yang ku jalani, ku selalu merasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya
selalu ku rasakan Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Untuk semua jemaat bangkit berdiri. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata sejenak. Mari kita renungkan. Kita lihat kehidupan kita yang telah kita lewati sampai dengan saat ini. Satu hal yang kita percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu dan hidupku. Rancangan Tuhan indah bagi setiap kita. Setiap mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Ada jaminan keselamatan, hidup kekal bersama dengan Dia. Tidak peduli seberapa besar persoalan masalah yang telah kita alami, peristiwa dan kejadian-kejadian dalam hidup setiap kita sampai dengan saat ini. Kita percaya di tengah-tengahnya dan di dalamnya Allah turut bekerja dan pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2025 ini, kalau kami boleh masih ada Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami hormat dan kami mengasihi Tuhan. Sebab Engkau 2000 tahun yang lalu telah mati bagi kami, disalibkan demi untuk dosa-dosa kami. Engkau benarkan kami bukan karena perbuatan kami, tapi karena iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berharga bernilai di hadapan-Mu. Karena Yesus telah mati bagi kami. Itu sebabnya kami tidak mau sia-siakan dalam ibadah terakhir di tahun 2025 ini. Kami tidak mau sia-siakan tanpa kehadiran Tuhan. Kami tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kami tidak berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Kami gantungkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan yang Kau sudah tentukan sejak kami ada di dalam kandungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan menyampaikan isi hati-Mu.
Kami mau duduk diam seperti seorang murid yang mendengarkan pesan firman-Mu. Dan kami percaya firman menjadi kekuatan dan modal yang terbesar dalam kehidupan kami. Hari ini terlebih masuki tahun 2026. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Segala hal apapun yang mengganggu konsentrasi pikiran kami, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya bagi Tuhan kami siap diberkati. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam semuanya. Tentu terima kasih kepada Tuhan Yesus kita boleh ada bersama-sama. Amin. Kita masih ada di penghujung tahun 2025 ini. Tapi kalau saya perhatikan, saya lihat beberapa jemaat hari-hari ini sibuk luar biasa. Ya, gara-gara mungkin kerja, gara-gara mungkin urusan keluarga. Sampai ibadah di akhir tahun seperti ini pun saya perhatikan banyak yang gak datang. Ya, biar saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara bagi hati mereka. Sekalipun firman yang telah kami dan saya siapkan ini juga boleh memberkati mereka dan memberkati setiap kita pagi hari ini. Yang kedua, tentunya sangat terhormat dan sangat mengapresiasi kehadiran dua hamba yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami dan juga bagi keluarga kami. Karena kedua hamba Tuhan yang di depan kita semua ini adalah mereka hamba-hamba Tuhan yang telah menginvestasikan iman di dalam khususnya saya pribadi dan keluarga kami. Yang pertama Bapak Pendeta Budianto Yono, beliau adalah gembala di Bekasi ini dan puji Tuhan bisa ketemu dan ada sama-sama di sini. Saya ingat sekali waktu Nathan lahir tahun 2000, beliau anak saya yang tadi main drum, Pak Budi. Ya. Persis 3 bulan, ya. Dan kemudian yang kedua hambanya Pendeta Yohanes Anwar juga yang Tuhan taruhkan hatinya untuk perintisan. Dan gereja ini adalah juga karena hati beliau untuk bagaimana jiwa-jiwa di Bekasi ini dan dipercayakan kepada saya untuk melanjutkan gereja ini. Maka yang pertama tidak salahnya kita percaya semua kita hormat dan menghargai akan karya Kristus sebab dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara dan saya. Kedua juga tidak ada salahnya kita mengapresiasi kedua hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Boleh saya minta jemaat Tuhan untuk tepuk tangan buat hambanya. Baik, kita langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Terima kasih buat kesaksian Bu Sitorus dan juga Vero yang sudah menyampaikan kesaksiannya dan sangat-sangat memberkati setiap kita. Ya. Baik, saya akan bacakan di dalam karena memang ini tidak banyak ayatnya ya. Perikopnya berjudul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Yakobus 4:13 sampai dengan seterusnya yaitu ayat yang ke-17. Tidak ada salahnya kita baca bersama-sama. Amin. 3, 2, 1. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang
kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul khotbah pagi hari ini di penghujung tahun 2025 ini adalah jangan lupakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, tentu semua kita berharap dan punya rencana dari hari ini dan ke depan, khususnya memasuki tahun 2026. Pertanyaannya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita renungkan dan tindakan apa yang akan kita kerjakan di dalam kita memasuki tahun 2026. Ini penting pagi hari ini untuk kita bersama-sama renungkan dan kita mendapatkan poin ataupun kekuatan di dalam kita mempersiapkan diri dan keluarga kita memasuki tahun 2026. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Artinya jangan berhenti mengingat. Saudara kasih dalam Tuhan, kita di dalam kitab Keluaran 18 jelas Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, jangan sampai mereka melupakan, jangan sampai mereka tidak mengingat itu pribadi Allah yang telah menuntun, yang telah melepaskan mereka dari perbudakan masuk ke padang gurun dalam satu proses yang diizinkan untuk melihat kemurnian, kesungguhan hati mereka beribadah dan datang kepada Tuhan. Penting bagi kita pagi hari ini supaya kita tidak mengabaikan, supaya kita tidak menyingkirkan dari pikiran dan meninggalkan dan tidak lagi mempedulikan, yaitu Allah. Itu sebabnya mengingatkan kepada kita, jangan lupakan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia seperti yang telah kita baca dalam kitab Yakobus ini, dikatakan seperti uap yang sebentar terlihat, yang sebentar akan hilang dan lenyap. Itulah realita kehidupan manusia sesungguhnya. Maka penting bagi kita untuk kita menyadari agar supaya kita mempersiapkan hidup kita di hari-hari terakhir yang sempit, hari-hari yang sangat singkat, di mana Alkitab dan kita percayai Yesus Kristus, dia akan datang dan dia pasti datang dan dia bersegera datang. Katakan amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak ada seorang pun apa yang akan terjadi hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi saudara dan saya, untuk kita mempersiapkan hidup kita memasuki tahun 2026. Supaya saudara dan saya tidak kalah oleh keadaan, tidak kalah oleh kondisi, tidak kalah oleh banyaknya mungkin pergumulan ataupun masalah-masalah yang mungkin juga masih kita bawa dari tahun 2025 ini sampai tahun 2026. Supaya saudara dan saya tidak dikalahkan oleh dunia ini. Dengar baik, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis senang bagi orang percaya yang telah mengaku kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia senang dan dia akan bertepuk tangan dan dia akan bersuka cita. Dia akan berbahagia dan dia akan suka melihat bagaimana orang-orang Kristen mereka menjauh dari Allahnya. Mereka melupakan Allahnya. Seberapapun umur saudara dan saya pagi hari ini, mari renungkan dengan baik memasuki tahun 2026 ini supaya kita tidak melupakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan?
Karena di dalam kitab Yakobus ayat 12 sampai dengan 14 ini, Yakobus 4 ayat 13 berkata demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu dikatakan hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini sedang menghampiri kita. Ayat ini sedang menegur kita. Ayat ini sedang menggugah hati kita. Supaya kita memiliki satu kesadaran yang penuh. Bahwa saudara dan saya adalah manusia yang terbatas. Alkitab katakan bahwa saudara dan saya dibentuk dari debu dan tanah. Yang sesungguhnya tidak sedemikian berharga, tapi karena Kristus telah mati, mengangkat hidup kita menjadi pribadi yang bernilai dan berharga, berkualitas. Maka sangat disayangkan jika karena peristiwa-peristiwa masalah problem yang kita hadapi, kita kalah dan kita undur. Saudara sedang mengkerdilkan imanmu. Saudara sedang tidak mempercayai akan kedaulatan Allah, akan kuasa Allah. Seperti pujian yang kita naikkan pagi ini, bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut, tetapi dari hati kita, penghormatan kita, pengagungan kita. Dia Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas hidup saudara dan saya, bahkan seluruh semesta alam ini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya manusia terbatas, memiliki keterbatasan, sebab hidup seperti uap sebentar akan lalu dan lenyap, mengindikasikan hidup ini terbatas dan ada limit dan ada jarak dan ada waktu yang sudah ditentukan oleh kairosnya Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, oleh sebab kita sadar kita terbatas, tetapi ada yang tidak terbatas dan dialah Immanuel yang kemarin baru saja kita rayakan bersama-sama. Berita kabar besar, berita baik Injil, karena Immanuel tergenapi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Firman yang menjadi manusia dan tinggal di dalammu, tinggal di dalammu, tinggal di dalammu, tinggal di dalammu, dan tinggal di dalam saya. Katakan amin. Jika dia Allah Immanuel dan tinggal di dalam saudara dan saya, maka yang terbatas ini akan ditopang dan diberikan kekuatan. Sebagaimana dikatakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Bukan sekedar sampai tahun 2026. Tetapi sampai kesudahan zaman. Sepanjang kita pegang iman kepada Kristus, Dia Allah Immanuel beserta kita. Katakan amin. Dia akan menuntun dan memimpin hidup saudara dan saya. Dan Dia ada beserta dengan kita. Maka ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Bangunlah relasi, hubungan yang intim. Bangunlah relasi hubungan yang melekat. Bangunlah relasi hubungan yang dekat dengan Dia. Sebab jarak kita dengan Dia tidak lagi dibatasi dengan korban-korban yang kita lakukan seperti di dalam perjanjian lama. Tetapi Dia berkata, Dia ada di dalam saudara dan saya. Jarak saudara dan saya dengan Dia adalah hanya sebatas doa. Maka penting bagi kita merenungkan baik-baik. Supaya kita di dalam sikap yang hormat dan menghargai kehadirannya dengan doa, pujian, penyembahan sebagaimana DNA
dari gereja kita yang sudah diberikan gembala pembina kita Pak Niko. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Katakan amin. Ini yang harus kita bangun saudara. Mari kalahkan kedangingan kita dengan tundukkan diri kita untuk kita datang kepada Dia. Dan cara membangun relasi hubungan keintiman ini dihasilkan di dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan itulah ciri yang saya katakan tadi, DNA gereja ini intim dengan Tuhan akan menghasilkan satu pertumbuhan dan pertambahan iman. Katakan amin. Sehingga imanmu tidak lagi seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya. Imanmu tidak lagi seperti tahun 2024 ini lalu memasuki tahun 2005. Tetapi ada pertambahan demi pertambahan. Karena di dalamnya saudara dan saya alami jumpa dengan Tuhan di dalam hadirat dan kemuliaannya. Katakan amin. Kalau sudah demikian, maka sebesar apapun masalah persoalan kita hadapi, apapun yang akan terjadi ke depan ini, kita tahu. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya ada ingat ketika suatu saat saya dengan istri saya ke daerah Pluit. Dan di Pluit ada satu taman kota. Dan saya belajar ketika saya melihat taman itu. Dan saya melihat di sana berjejer pohon, yaitu pohon mangrove ataupun pohon bakau. Boleh tampilkan Bang Richard? Ya, saudara perhatikan. Saya belajar pada ketika saat itu kami ada di sana dan saya ada di sana. Apa menjadi tujuan dan fungsi dari mangrove ini? Dan ketika ke depan saya bacalah flyer di depan taman tersebut, depan pintu itu. Dan ternyata tujuannya adalah untuk membatasi supaya tidak terjadi. Ya. Supaya menjadi kekuatan ketika gelombang datang dan kemudian menyeret tanah. Dan saya mengingat saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana ini adalah satu gambaran sesungguhnya. Satu pribadi yang semakin dalam dan berakar ke dalam. Dan setelah saya baca saudara kasihlah, pohon mangrove ini cara dia bertumbuh, itu dia akar sampai ke dalam. Batangnya dia belum tumbuh saudara. Dia berakar sampai ke dalam dan dia akan semakin banyak. Saudara kasih dalam Tuhan. Membangun satu relasi hubungan yang intim dengan dia. Engkau sedang berakar masuk kepada kedalaman yang paling dalam. Sehingga kau dapat melihat dan dengan kacamata rohanimu. Engkau semakin merasakan. Semakin kita semakin rendah, kita semakin merasakan kehadiran dia. Yang menopang dan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dan tujuan fungsi daripada mangrove ini supaya menahan erosi dan gelombang yang besar. Seperti tameng saudara. Kalau kita lihat bagaimana kejadian-kejadian yang belakang ini longsor dan banjir saudara. Karena hutan telah gundul. Dan pohon ini menjadi satu kekuatan. Dan cara tumbuh yang unik menancap kepada lumpur yang berair saudara. Saya ingat catatan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang tidak layu daunnya, yang akan terus hijau. Ini adalah satu gambaran satu pribadi yang mengetahui segala kekurangan dan mengerti akan keterbatasan sebagai manusia yang dipercayakan hidup di dunia ini, yang akan pasti mengalami banyak proses dan masalah. Tetapi kita sadar kita membutuhkan dia masuk di dalam kedalaman,
pujian, penyembahan, pengagungan, dan firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dan inilah yang menjadi benteng dan tembok ketika gelombang masalah memasuki dan kita alami tahun 2026. Kita dapat berkata, Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berkaca melihat diri kita, saudara kasih dalam Tuhan pagi hari ini. Di tahun 2025 yang telah dan akan kita lewati. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah semakin dalam? Semakin berakar? Atau kita semakin jauh? Tadi di muka saya katakan, belakangan ini jemaat Tuhan, beberapa di antara mereka ada yang sibuk karena kerja. Bekerja tidak salah. Sebab kalau engkau bekerja, Alkitab katakan jangan kasih makan. Tetapi jika kita sudah melihat segala aktivitas dan segala kesibukan kita di dunia ini, menjauhkan kita relasi hubungan kita dengan Dia, maka kita harus duduk di bawah kaki Tuhan supaya kita disadarkan. Saya percaya Tuhan katakan burung saja Dia pelihara, bunga bakung Dia dandani, apalagi hidup saudara dan saya. Gara-gara bekerja, mungkin engkau akan tinggalkan bukti nyata kesaksian Fero. Apakah tidak indah dan baik melihat Pulau Bali yang begitu indah? Orang mendambakan dari setiap pulau dan bahkan bangsa dan negara-negara lain berkunjung datang ke Bali untuk melihat Pulau Bali. Tapi dia tinggalkan Pulau Bali karena dia tahu akan membuat jauh hubungan dia dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu tidak lama, mukjizat masih ada. Kebaikan Tuhan terbuka. Engkau tetap taat dan engkau tetap melayani Dia bagian yang terbaik. Memprioritaskan Dia. Maka Alkitab katakan Dia adalah Allah yang tidak sekalipun membiarkan dan meninggalkan kita. Dia Allah yang bertanggung jawab bagi hidup saudara dan saya. Tidak sekedar di dunia ini. Untuk apa kita percaya kepada Kristus jika kita hanya sekedar hidup di dunia ini? Agama di luar sana pun mengajarkan untuk mereka hidup di dunia ini. Mereka survive di dunia ini. Tetapi dua hal yang dikatakan, jika kamu percaya kepada Dia, maka dikatakan sekalipun kau mati, engkau akan hidup. Dan setiap mereka yang hidup dan percaya kepadanya akan hidup untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ini janji yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya jangan pernah khawatir. Jika kesibukanmu atau mungkin pekerjaanmu, engkau berkata, Tuhan aku masih butuh, engkau doa. Engkau doa, engkau doa. Saya percaya Tuhan pasti akan buka pintu. Amin. Kesaksian sudah ada di depan kita. Jika kesibukan kita menjauhkan kita hubungan relasi kita dengan Dia, maka kita sadar betul supaya kita berkeputusan. Sebagaimana pagi hari ini saya katakan, apabila aktivitas pekerjaan atau hobi, kesenanganmu menjadi penghalang engkau datang kepada Tuhan, sehingga engkau tidak beribadah berminggu-minggu, di mana engkau sedang letakkan salib itu. Yesus sudah mati bagi kita, bagi hidupmu. Sesungguhnya kita orang Kristen harus sering tepuk dada kita, supaya kita sadar. Semakin kencang kita pukul, maka akan semakin terasa. Sakit juga ya. Berarti ada yang aku butuhkan menjadi kekuatan bagiku. Tubuh daging ini lemah. Tetapi roh Allah akan tetap menyala-nyala bagi setiap mereka yang cinta dan mengasihi Tuhan. Yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang berbahagia bersuka cita pasti lebih daripada ini tepuk tangannya. Katakan haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, jelas Yesus katakan untuk apa memiliki seisi dunia ini jika jiwa kita hilang. Amin. Bagi kita yang masih mungkin engkau berkata, Tuhan hidupku sulit, ekonomiku sulit, masalahku banyak. Bangun hubungan dengan Tuhan, itu kuncinya bagi kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan,
panggilan bagi setiap kita jemaat yang Tuhan kasih memasuki tahun 2026 ini. Saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan, tahun 2026 ini jangan lupakan Tuhan. Katakan amin. Mari ucapkan sama-sama, jangan lupakan Tuhan. Sekali lagi, saya tidak akan melupakan Tuhan. Ucapkan, saya tidak akan melupakan Tuhan. Dan saya percaya Dia Allah yang tetap mengingat saudara dan saya. Dia tempatkan hidupmu saudara dan saya di tempat yang terbaik yang Dia miliki bagi masa depan hidup kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, milikilah iman yang bertumbuh dan bertambah. Bangunlah hubungan relasi yang intim dengan Dia. Dan itu akan menjadi benteng tembok yang kokoh menghadapi tahun 2026. Katakan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya jemput pelayan Tuhan, imam musik maju ke depan. Bantu saya nyanyi satu pujian. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Hanya dekat rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku. Mari dengan sungguh dari isi hatimu katakan. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tangan katakan kepada Dia. Ya. Ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Mari nikmati. Nikmati hari Biar hadirat-Nya memenuhi setiap kita pagi hari ini. Terus bangun hubungan relasi yang intim dengan Dia. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Amin. rohmu Tuhan Yesus, ini kami, tinggal dalam gereja-Mu Tuhan. hidupku. Kami tidak dapat berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu. Ya Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Saudara kasih dalam Tuhan, biar musik saja.
Mari perhatikan pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2006. Tapi dengan jelas pesan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berjalan bersama dengan Dia. Bangun hubungan relasi yang intim dengan Dia. Terus tambahkan, tumbuhkan dan tambahkan imanmu. Dan terus berjalan bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku ingin selalu. Saya minta dengan hormat Pak Yohanes Anwar tutup di dalam doa. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Ora basyata karabara basyandayara. Ora basyat, engkau dahsyat, kau luar biasa. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu datangnya daripada Engkau untuk menguatkan kami 2026. Apapun yang terjadi kami tetap kuat. Kami berdiri karena Engkau ada di dalam kami dan firman-Mu ada hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang luar biasa Pak. Bapak Pendeta Rudi Tuhan, urapi terus dengan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati Ibu Vivi, berkati anak-anaknya, berkati Tuhan keluarga besarnya di dalam perlindungan-Mu. Dan 2006 pasti terjadi penuaian jiwa yang terbesar terakhir. Dan gereja ini semakin bertumbuh dan banyak jiwa akan datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami taruh dalam hati kami dan kami lakukan. Bukan sekedar mendengar dari telinga kanan ke telinga kiri, tapi kami mau melakukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, terus berkati gereja ini menjadi berkat yang luar biasa untuk kota Bekasi. Maka Tuhan, nama Yesus ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih pada Pak Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Dan juga kepada Pak Pendeta Yohanes atas doa yang luar biasa memberkati setiap kami. Amin. Puji Tuhan saudara, mari saudara kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu, pukul 7 malam, kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom.
Untuk kegiatan full diliburkan dan aktif kembali pada tanggal 9 Januari. Hari Sabtu ada MDPG di SPTC Sentul. Pada hari Minggu kita akan kembali beribadah di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh PDP Edison Alfred Turnip. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptisan, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Pemeliharaanmu begitu sempurna atas hidup kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya hari demi hari, bulan demi bulan, jam demi jam Tuhan kami boleh lewati. Itu bukan karena gagah kuat kami, tapi karena kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh sampai saat ini Tuhan menghirup udara yang segar Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau berikan. Bahkan berkat jasmani dan rohani-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami sudah menyembah, meninggikan Engkau. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Yaitu firman yang menguatkan kami Tuhan. Yang menyembuhkan kami Tuhan. Yang memampukan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah yang lebat, yang manis, yang boleh jiwa-jiwa menikmati rasa dan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat tangan kita berdoa buat Bapak Gembala kita yang sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Terima kasih Tuhan sampai saat ini Engkau berikan kepercayaan buat Bapak Gembala kami untuk membimbing kami, untuk membina kami, untuk membawa kami Tuhan, untuk kami lebih memahami isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Gembala kami ini semakin Kau pakai Tuhan, semakin dahsyat dan luar biasa Tuhan. Bahkan akan jadi berkat buat setiap jiwa-jiwa yang berjumpa dengan Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan Bapak Gembala kami akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah Bapak Gembala kami ini Tuhan Kau taruhkan hati yang kuat, yang mampu, yang sabar untuk membawa kami anak-anaknya Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan Engkau taruhkan hati yang kuat, hati yang sabar untuk membimbing kami para wanita-wanita-Mu, terlebih yang ada di gereja kami BKP BCP di dalam nama Yesus. Berkati Nathan dan Anes Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Biarlah lewat kedua anak ini Tuhan semakin banyak generasi Yeremia-Mu Tuhan untuk semakin mendekat kepada Engkau, yang semakin memahami, yang semakin cinta akan mati-matian kepada Tuhan Yesus. Kami percaya penuaian jiwa besar-besaran itu akan terjadi di gereja kami, karena Engkaulah yang menempatkan kami di tempat ini. Ini bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini, biarlah ini Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang akan kami pakai untuk pembendarahan di gereja kami. Karena kami percaya gereja kami tidak akan pernah berkekurangan, bahkan akan berkat bagi setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami dalam perjalanan. Engkau tibakan kami di rumah kami dengan sehat, tanpa kekurangan satupun. Tiba saatnya Tuhan Kamu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.